Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia yang tidak terhingga, hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang pada malam ini kita akan bahas tafsir surat Al-Baqarah ke 122 dan selanjutnya 123, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'atun wala hum yunsarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 122, wahai Bani Israel, wahai keturunan Yakub alaihissalam, ingatlah kalian atas segala nikmat-nikmatku, karunia-karuniaku yang telah aku berikan kepada kalian, dan diantaranya wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan aku, kata Allah, telah muliakan kalian di atas seluruh umat di alam semesta ini. Dan takutlah kalian dengan adanya suatu hari yang dimana hari tersebut la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Di hari itu seorang jiwa tidak akan bisa menggantikan jiwa yang lain, dan tidak akan diterima keadilan, tebusan, dan juga tidak akan berguna syafa'ah, bantuan dari orang lain, walahum yunsorun, dan di hari itu tidak ada penolong yang akan menolong kalian. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengulangi pembahasan di ayat yang sebelum-sebelumnya, sama persis, hanya saja berbeda sedikit huruf, ya, susunan pada ayat yang terakhir. Yang sebelumnya sudah kita bahas pada ayat surat Al-Baqarah 47, 48. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir menerangkan wa qad taqaddama nadiru hadhil ayat fi sadri surah, dan ayat ini telah lewat pembahasannya di awal surat, yaitu tepatnya ayat 47, 48. Wa qarrarat huna, dan di sini diulang kembali litakkid, untuk memperkuat dan sekaligus sebagai anjuran untuk mengikuti Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana mereka mendapatinya di dalam kitab-kitab mereka. Mereka menjumpai sifat-sifatnya, namanya, ya, syariatnya, semua sudah termaktub di dalam buku-buku, kitab-kitab, lembaran-lembaran yang telah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan seluruh nabi sepakat memerintahkan untuk mengikuti syariat nabi yang terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka dari menutupi, menyembunyikan, menghilangkan perkara ini. Sama halnya
menyembunyikan nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, seperti halnya mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka pendahulu-pendahulu dari kalangan Bani Israel yang nenek moyang mereka hidup bersama Nabi Musa alaihissalam. Mengingkari Nabi Muhammad sama halnya mengingkari seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada nenek moyang pendahulu mereka. Dikarenakan nikmat yang diterima moyang mereka adalah nikmat yang mereka terima juga. Maka di sini ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, di antaranya nikmat-nikmat duniawi, bahkan nikmat-nikmat ukhrawi, diutusnya nabi. Bahkan jumlah nabi-nabi mereka sangat banyak sekali, ratusan bahkan ribuan, yaitu nabi dari kalangan Bani Israel. Bahkan dalam satu masa terdapat 2 nabi, di antaranya Nabi Musa, Nabi Harun sekaligus berduaan. La yahsuduna bani ammihim, dan jangan sampai mereka hasad, mereka iri, mereka dengki terhadap kabilah saudaranya, yaitu siapa? Ismail alaihissalam, di mana Yakub ya anaknya Ishak, ya Ishak memiliki saudara yang namanya Ismail. Jangan pernah merasa iri, merasa dengki terhadap kenabian yang Allah utus di akhir zaman dari keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam, yang sebetulnya mereka adalah satu keluarga, satu usul. Kakek mereka adalah satu, yaitu Ibrahim. Bahkan Ismail adalah kakak pertamanya. Setelah Ismail baru lahirlah Ishak, dari Ishak lahirlah Yakub, dan seterusnya. Sehingga hendaknya mereka ya menerima putusan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengutus Nabi Muhammad dari kalangan keturunan Ismail alaihissalam, yang Allah jadikan sebagai penutup nabi, yang Allah jadikan sebagai penutup rasul, dan jangan sampai membawa hal itu kepada kedengkian, kepada iri yang mengakibatkan mendustakan ajaran dari Nabi yang mulia ini. Maka semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini ya, bila kita menengok kepada ayat ke-47, ke-48, ya Imam As-Sa'di ya menerangkan kepada kita, summa karrara dzalika ala bani Israil tadkirihim bin nikmatihi. Di ayat ini Allah mengulang lagi atas limpahan-limpahan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, bangsa Bani Israel, keturunan Yakub alaihissalam, agar mengingat nikmat-nikmatnya, di mana Allah melebihkan Bani Israel di atas kenikmatan-kenikmatan yang lainnya tidak diterima oleh umat-umat yang lain. Umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Hud, umatnya ya nabi-nabi sebelumnya. Maka kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada Bani Israel sangat banyak sekali. Nikmat yang paling agung adalah di mana mereka dibebaskan dari pengabdian terhadap raja yang kejam, yaitu Fir'aun di saat itu. Fir'aun ya memimpin dunia di saat itu dengan kekejaman, ya menjadikan rakyatnya sebagai budaknya, memperkerjakan ya tanpa memberikan upah sama sekali, sedangkan wanita-wanita mereka ditawan sesukanya, anak-anak mereka dibunuh, sedangkan anak-anak perempuan mereka dijadikan sandera,
Mereka mendapatkan adab yang begitu nista di masa pemerintahan Fir'aun. Bangsa Kipti, bangsa Bani Israel di saat itu ditindas dengan puncaknya. Untuk mendapatkan makanan saja sangat amat susah sekali. Padahal mereka bekerja siang dan malam. Mereka dipekerjakan dengan tanpa upah. Apakah ada seorang pemimpin ya di masa-masa setelahnya kekejamannya melampaui kekejaman Fir'aun? Tidak pernah ada. Apakah ada seorang ya pemimpin yang kejinya, yang durhakanya melebihi durhaka Fir'aun? Tidak ada. Sampai-sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Mengaku sebagai Tuhan yang meminta kepada rakyatnya agar menyembah dirinya. Bayangkan, bukan hanya mempekerjakan saja, tapi memaksa umatnya, rakyatnya agar menyembah kepada Fir'aun. Pemimpin yang begitu durjana sehingga layak dijadikan sebagai taugut, ya, orang yang memaksakan untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang melampaui batas, yang ya sudah keluar dari jalur kemanusiaan. Manusia mengaku sebagai Tuhan. Bayangkan, begitu kejamnya. Ternyata Allah bebaskan dari cengkraman penindasan Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya. Itulah sunatullah bagi musuh-musuh Allah. Orang yang durhaka kepada Allah pasti binasa. Orang-orang yang melampaui batas, dia akan hancur dengan kehinaan. Maka Bani Israel yang di saat itu ditindas, Allah bebaskan. Bahkan setelah kekuasaan Nabi Musa menggantikan kekuasaan Fir'aun, hidup dengan penuh kenyamanan, hidup dengan penuh kedamaian, hidup makmur dengan kesejahteraan yang puncak. Namun Bani Israel adalah umat yang durhaka, umat yang durhaka kepada Tuhannya, tidak tahu balas budi kepada Tuhannya. Dia lupa bahwasanya pendahulu mereka telah ditindas habis-habisan. Ternyata mereka ya melupakan akan nikmat yang besar ini, nikmat aman, nikmat sentosa, nikmat sejahtera. Mereka lupa kalau dahulu moyang mereka hidup dalam kondisi susah yang sangat amat puncaknya. Namun Allah gantikan dengan keamanan. Allah gantikan dengan diutusnya Nabi Musa menjadi pemimpin mereka. Namun mereka durhaka, tidak mau mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Terlalu banyak merepotkan Nabi Musa alaihissalam, meminta kepada Nabi Musa agar melihat Tuhannya secara terang-terangan kasat mata, melihat kepada Nabi Musa untuk diturunkan kitab secara kasat mata di hadapan mereka, meminta kepada Nabi Musa untuk diturunkan makanan-makanan hidangan dari langit di hadapan mereka, meminta kepada Nabi Musa di tengah gurun pasir yang kering kerontang untuk dipacarkan mata air yang mengalir untuk seluruh kabilah mereka yang berjumlah 12 kabilah. Dan semua Allah berikan. Allah berikan kenikmatan-kenikmatan, dan nikmat yang tiada tara adalah dijadikan dari kabilah mereka Bani Israel jumlah nabi dan rasul yang jumlahnya sangat fantastis. Ratusan bahkan ribuan nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Bayangkan,
Bayangkan, nabi yang jumlahnya sekian banyak. Kalau di agama kita saja, kalau ada orang soleh satu saja, itu luar biasa. Bagaimana nabi yang jumlahnya ribuan? Nabi kita hanyalah satu, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi Bani Israel, Allah mengutus para nabi, para rasul yang mendampingi kehidupan mereka sehari-hari, menata kehidupan dunia, menata kehidupan akhirat, membimbing agar mereka bertakwa kepada Allah. Namun percuma, mereka ingkar, bahkan tidak segan mengusir nabi-nabi mereka, membantai, membunuh nabi dan rasul yang Allah utus, sebagaimana Nabi Zakaria. Mereka gergaji menjadi dua belah. Nabi Yahya dan nabi-nabi yang lain, bahkan kepada Nabi Musa saja mereka durhaka. Ya, mereka termakan oleh suatu isu sehingga tega mengambil pakaian Nabi Musa di saat mandi, sehingga Nabi Musa pun terpaksa berlarian atas tuduhan mereka, dikarenakan mereka menuduh bahwa saya Nabi Musa bukanlah seorang lelaki yang jantan. Allah tampakkan, dan banyak hal-hal yang menjadikan mereka tidak beriman kepada nabi-nabi dan rasul mereka. Sehingga di dalam ayat ini Allah katakan, ya Bani Israel udkuru, ingatlah wahai Bani Israel akan limpahan nikmat-nikmatku, dan kalian telah diutamakan, diberikan keutamaan di antara umat-umat yang sebelum-sebelum kalian. Mereka mulia sekali. Tidak ada di masa yang dimana di masa itu jumlah nabi dan rasul ratusan hingga ribuan. Ij'ala fikum muluka, Allah jadikan para raja-raja. Di samping para raja-raja di sana terhadap rasul, nabi dan rasul yang membimbing mereka, yang mengarahkan mereka, yang mengatur mereka, baik urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi. Tapi mereka durhaka. Maka di sini katakan a'adal Quran Al-Karim, telah diulang kembali di berbagai ayat pengingatan kepada Bani Israel agar mereka mencermati dengan baik atas limpahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan Allah telah melimpahkan kenikmatan yang agung, di mana Allah berikan keutamaan yang besar kepada Bani Israel yang tidak pernah ada pada umat-umat sebelumnya. Umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Syuaib, tidak seperti Bani Israel. Bahkan Allah berbelas kasih. Walaupun dosa, walaupun kesalahan, walaupun durhaka mereka tanpa batas, tapi Allah tidak membinasakan mereka semua. Sebagaimana binasanya Nabi Lut, umatnya Nabi Lut, binasanya umat Nabi Syuaib, binasanya seluruh Nabi Hud. Mereka semua binasa, tidak ada yang tersisa. Bayangkan, umatnya Nabi Lut semuanya habis. Umatnya Nabi Soleh semua habis. Nabi Hud semuanya habis. Bani Israel durhakanya sangat banyak sekali, tapi Allah tidak memberangus mereka semua. Allah sisakan, Allah berikan kesempatan. Di setiap kurun, setiap masa mereka diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mampu untuk membinasakan sekali, sehingga tidak ada generasi dari kalangan Bani Israel. Mana ada sekarang generasi umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Syuaib. Mereka sudah, umatnya Nabi Lut, mereka sudah dibasmi oleh Allah. Umatnya Nabi Nuh semuanya habis.
semuanya habis. Tapi mereka, Bani Israel, walaupun mereka berlumuran dosa, mereka ingkar kepada Allah, mereka ingkar kepada nabinya, Allah biarkan mereka hidup, tidak dibasmi oleh Allah sebagaimana umat-umat zaman dahulu kala. Nabi Nuh berdoa agar tidak meninggalkan dari umatnya satu orang pun yang kafir kepada Allah. La tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Bayangkan, begitu lembut, begitu kasih sayang nabi-nabi dari kalangan Bani Israel kepada mereka, padahal kekufuran mereka sudah pada puncaknya dari dulu hingga di zaman diutusnya Nabi Muhammad, bahkan sampai hari kiamat. Padahal Allah mampu untuk membinasakan mereka semua dalam sekejap, sehingga tidak ada lagi satu orang pun dari kalangan Bani Israel. Allah mampu, namun sudah menjadi sunnatullah. Allah berikan kesempatan kepada mereka. Walaupun Allah juga Maha tahu, sangat sedikit di antara mereka yang mau beriman kepada Allah. Allah Maha tahu. Bukan berarti Allah tidak tahu kalau umat Bani Israel mereka akan selamanya hingga hari kiamat akan durhaka kepada Allah. Allah Maha tahu. Namun Allah menghendaki mereka itu sebagai contoh di dunia ini. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana kecerdasan mereka, bagaimana dunia mereka yang mereka genggam, yang dimana Allah sifati di banyak ayat, mereka adalah umat yang paling rakus terhadap dunia. Wala tajidu ahrason nasi ala hayatin. Tidak akan engkau akan menjumpai umat yang lebih rakus, lebih serakah untuk kehidupan dunia ini daripada mereka ini. Allah membiarkan. Bukan berarti Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Dan Allah sudah menakdirkan bagi mereka, mereka tidak akan beriman selamanya. Ini sebagai perbandingan bagi umat muslim, yang Allah hanya mengutus hanya seorang nabi saja, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada nabi setelahnya. Namun umatnya hingga hari kiamat, walaupun tidak bertemu, walaupun tidak pernah berjumpa, walaupun tidak pernah bermimpi, namun umatnya senantiasa tunduk patuh terhadap sunnah-sunnah nabinya. Perbandingan yang begitu jauh, perbedaan yang begitu sangat amat jauh, bagaikan langit dan sungai. Mereka di setiap kabilah memiliki nabi dan rasul. Jumlah nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka sangat banyak sekali. Beda halnya dengan kita, umat Islam. Nabi kita hanyalah satu, Nabi Muhammad SAW. Menjadi qudwah kita, menjadi panutan kita, menjadi pemimpin kita, menjadi orang yang paling dicintai di antara kita, yang agamanya menjadi perjuangan umat-umat setelahnya hingga hari kiamat. Selalu berpegang teguh, Al-Qur'annya menjadi kitab yang abadi, langgeng hingga hari kiamat. Sehingga perbandingan antara umat Islam dan umat Bani Israel sangatlah jauh. Namun kenyataannya umat Islam adalah umat yang paling mulia. Kalau dikatakan, bukankah Allah mengangkat Bani Israel dengan pengangkatan yang tinggi, yang luar biasa, yang Allah berikan kelebihan di atas seluruh alam? Bagaimana dengan umat Islam? Bani Israel di saat itu umat yang paling mulia di saat itu, ketika mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Tapi ketika durhaka,
ketika mereka berani merubah kitab-kitab mereka, memalsukan kitab yang Allah turunkan kepada mereka, mereka berani dan durhaka bahkan membunuh nabi-nabi Allah. Mereka menjadi umat yang paling durjana, dan umat yang terbaik adalah umat Islam, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai para sahabat dan kaum muslimin setelahnya menjadi umat yang terbaik. Menjadi umat yang terbaik diperuntukkan untuk umat manusia di akhir zaman. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Engkau mengajak kepada kebajikan-kebajikan. Umat Islam memiliki tugas yang berat, yaitu apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian wajib untuk mengajak kepada kebaikan-kebaikan, perkara-perkara yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah perkara-perkara yang buruk di antara kalian, di kehidupan kalian. Tugas yang begitu dahsyat. Wa tu'minuna billah, dan hendaknya kalian beriman kepada Allah. Adapun Bani Israel yang dahulunya umat yang terbaik menjadi umat yang paling terburuk karena ingkar kepada Allah. Mereka mengganti kitab Allah, mereka memerangi bahkan membunuh nabi-nabi Allah, sehingga menjadi umat yang paling keji di seluruh alam. Dikarenakan kekufuran mereka. Dan umat Islam ini bisa jadi suatu saat menjadi umat yang paling keji bila tidak menjalankan amar ma'ruf, tidak menjalankan nahi mungkar sebagaimana yang Allah mandatkan kepada umat ini. Umat ini adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, diperuntukkan untuk generasi manusia seluruhnya, dengan memiliki tugas. Ta'muruna bil ma'ruf, engkau memerintahkan kebaikan-kebaikan. Kalau tahu itu kebaikan, maka mengajak, mengingatkan agar orang lain mengikuti kebaikan, agar surga dipenuhi oleh orang-orang yang banyak. Jangan eksklusif, mengajak manusia, terbuka kepada manusia, mengajak manusia untuk masuk surga secara berjamaah, dan mencegah dari kemungkaran. Jalan-jalan menuju neraka ditutup rapat-rapat, manusia ditegur, diperingatkan dari jalan-jalan keburukan, sehingga umat manusia tidak tercemplung ke dalam neraka secara berjamaah, namun mengingatkan. Inilah keistimewaan umat Islam, berbeda dengan orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Lu'inal ladzina kafaru mim bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asau wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am mungkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Dilaknat. Setelah mereka ada umat yang terbaik, kemudian mereka mendapatkan laknat Allah dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi yang mulia, yaitu Nabi Daud dan Isa ibnu Maryam. Hal itu dikarenakan mereka bermaksiat kepada Allah. Bahkan bukan hanya bermaksiat, mereka telah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Apa itu melampaui batas? Kanu, dahulu mereka la yatanahawna am mungkarin fa'aluh, dahulu mereka tidak saling menegur, tidak saling mengingatkan, tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Alangkah keji apa yang mereka kerjakan. Ayat ini mengingatkan kepada Bani Israel, yang dimana umat Bani Israel ya di hari Sabtu dilarang untuk beraktivitas duniawi. Adalah hari bagi mereka untuk beribadah kepada Allah. Namun
mereka di hari Sabtu justru mengais rezeki untuk mereka sendiri. Di hari Sabtu hari untuk beribadah, namun mereka mensibukkan diri untuk mencari dunia, yang dimulai dari menangkap ikan. Itta'ti khitanuhum yauma sabtihim syurra'a wa yauma la tasbituna la ta'tihim, di mana Allah menguji mereka di hari Sabtu. Ya, ikan-ikan bermunculan dari seluruh perairan, muncul. Selain hari Sabtu tidak ada ikan sama sekali, sekecil apapun tidak ada, sehingga mereka tertarik untuk menjaring ikan di hari Sabtu. Pada mulanya hanya satu rumah saja yang berani melakukan penangkapan ikan di hari Sabtu. Mereka dahulunya masih konsisten di hari Sabtu fokus beribadah, namun tiba-tiba dikejutkan di hari Sabtu pagi hari, ya, tercium aroma ikan yang dibakar dari satu rumah saja. Dan mereka tahu bahwasanya ikan muncul hanya di hari Sabtu. Selain hari Sabtu, ikan tidak pernah muncul. Mereka mendapati satu keluarga yang makan ikan dengan nyaman, dengan tenang, dengan bahagia, ternyata tidak mendapatkan adab dari Allah. Sehingga orang-orang pun ikut-ikutan menjaring ikan di hari Sabtu. Semakin banyak dan tidak terjadi apa-apa. Setiap hari Sabtu mereka menjaring ikan, tidak pernah ada bencana, tidak pernah ada adab, tidak pernah ada kemurkaan dari Allah, sehingga mereka merasa aman. Oh, kalau gitu larangan berburu mengais dunia di hari Sabtu hanyalah omong kosong, kata mereka. Buktinya itu keluarga aman-aman saja, kita juga ikut-ikutan aman-aman saja. Akhirnya hampir seluruh kalangan Bani Israel ya mengais rezeki di hari Sabtu, kecuali orang-orang yang sedikit sekali yang mereka telah menegur kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Ternyata yang menegur hanya segelintir orang. Lebih dari 2/3 bermaksiat kepada Allah. Sampai saking ya mereka bermusuhan antara orang yang bermaksiat dengan orang-orang yang melakukan ketaatan, membuat tembok pembatas. Dijadikanlah tembok pembatas. Dan di saat mereka aman dari siksa Allah, tiba-tiba di suatu malam Allah turunkan bencana yang begitu dahsyat. Bencana yang begitu dahsyat, yang di hari Sabtu orang-orang yang beriman terbiasa mencium aroma ikan dibakar. Ikan kalau dibakar kan mambu, ya, tetangga sebelah pasti ya mencium aromanya. Di hari Sabtu kok tidak ada aroma ikan sama sekali. Tembok di sebelah kok sepi-sepi saja. Maka dengan penasaran di antara orang yang taat tersebut menaiki tembok yang tinggi tersebut, tiba-tiba melihat ya mayat yang sudah berkelimpangan, di mana Allah merubah wajah mereka menjadi babi dan kera dan mati seluruhnya. Mayat yang jumlahnya puluhan ribu ya berubah wajahnya menjadi babi dan kera. Ternyata pada malam itu Allah mengubah wajah-wajah mereka. Allah melaknat mereka. Orang-orang yang bermaksiat ketika mereka merasa aman dari azab Allah, maka Allah turunkan bencana di saat itu. Inilah kisah
dilaknatnya Bani Israel melalui lisan Nabi Dawud alaihissalam dan lisan Isa ibnu Maryam. Kenapa? Mereka tidak lagi mengingatkan kemungkaran, tidak lagi tegur sapa di dalam kebaikan. Dibiarkan, monggo yang mau bermaksiat silahkan maksiat, yang berbuat taat tidak perlu mengusik yang bermaksiat. Disitulah azab Allah datang. Dan sudah berkali-kali Allah memperingatkan umat ini, begitu maksiat dengan terang-terangan secara berjamaah, Allah binasakan mereka sebagaimana umat zaman dahulu kala. Begitu mereka merasa aman, begitu mereka merasa tenang, tidak ada azab, tidak ada siksa dari Allah di dunia ini, maka Allah turunkan bencana. Sehingga yang mengundang bencana adalah manusia itu sendiri. Hakikatnya yang menantang Tuhan adalah mereka itu sendiri. Yang hakikatnya ingin mendatangkan azab adalah perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Maka hal ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Wahai Bani Israel, ingatlah akan karuniaku yang begitu melimpah, yang dimana aku utamakan kalian di atas umat di alam semesta di saat itu. Namun ayat ini tidak berlaku pada hari ini. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka umat Islam adalah umat yang terbaik. Sebagaimana yang Allah turunkan dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummah, kalian umat Islam adalah umat yang terbaik. Yang baik, terbaik diperuntukkan umat manusia, dijadikan sebagai contoh, dijadikan sebagai teladan, dijadikan sebagai panutan untuk seluruh manusia. Yang kalian memiliki tugas mengajak kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kalau umat ini sudah lalai dari tugas ini, biasanya adab akan turun. Ketika seorang sudah diam dari kemungkaran, tidak lagi mengajak kepada kebaikan, niscaya adab akan datang. Rasulullah SAW bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah bi adabin aw bi iqabin min indih. Hendaknya kalian wahai umat muslim, hendaknya kalian selalu senantiasa terus menerus mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, atau kalau kalian berhenti, maka Allah akan mengutus azab dari sisinya. Sehingga yang namanya azab itu berkaitan dengan berhentinya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak lagi di suatu desa, di suatu umat, di suatu wilayah, di suatu pulau yang mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, maka disitulah azab akan datang. Maka berbahagialah ketika ada orang-orang yang mengajak kepada kebajikan, mencegah dari kemungkaran. Itu adalah penghalang azab. Orang-orang semacam itu adalah penghalang turunnya azab. Bila tidak, maka azab Allah akan datang bertubi-tubi, bersilih berganti. Hendaknya kita membuka mata. Sejarah telah membuktikan bahwasanya azab akan turun ketika umat, ketika manusia ini tidak lagi mengajak kebaikan. Lebih, silahkan yang mau sholat, yang mau ngaji, yang mau bermaksiat. Ini tanda sudah, tanda ingin mengundang azab Allah. Dan azab Allah sangatlah cepat. Ketika Allah mengadab tidak membutuhkan waktu berhari-hari. Sekejap manusia akan binasa, akan berubah keadaan. Yang tadinya aman menjadi menakutkan, yang tadinya subur menjadi hancur, yang tadinya senang menjadi menangis dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata. Banyak dalam ayat Allah menegur umat ini.
baghtatan wa antum la tash'urun. Takutlah kepada Allah di suatu saat yang dimana Allah menurunkan bencana secara tiba-tiba. Wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak merasa. Kalian sedang tidur, kalian sedang berfoya-foya, kalian sedang tertawa-tawa. Ternyata azab Allah muncul seketika itu, sehingga tidak lagi manusia mampu menyelamatkan dirinya. Yang dalam kondisi mabuk mati dalam mabuknya, yang telanjang dengan telanjangnya, yang bermaksiat dengan maksiatnya, tidak lagi bisa memposisikan diri. Azab begitu datang menjadi kehancuran untuk seluruhnya. Dan ketika azab datang, Allah tidak membeda-bedakan antara yang soleh dan yang maksiat. Yang soleh terkena azab, yang taat terkena azab, yang bermaksiat pun juga mendapatkan azab. Hanya bedanya, orang yang bermaksiat mendapatkan azab adalah sebagai hukuman, sedangkan orang yang beriman, yang taat, mendapatkan azab dalam rangka menggugurkan dosa dan mengangkat derajat mereka. Allah angkat derajat mereka dengan siksa yang diterima di dunia. Mereka tersiksa di dunia, mereka mati akibat siksaan Allah. Dengan itu Allah menghapus kesalahan-kesalahannya, dan Allah mengangkat derajat-derajatnya. Maka hendaknya kita takut sebagaimana yang Allah peringatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wattaqu yauma, dan takutlah kalian wahai Bani Israel akan suatu hari, yauman yang dimaksud adalah yaumul kiamah, hari dibangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka. Manusia mengira manusia mati, setelah kematian sudah tidak ada kehidupan setelahnya. Namun Allah Subhanahu wa taala peringatkan di dalam ayat ini, dan terulang dan selalu diulang oleh Allah, menunjukkan itu adalah suatu kepastian. Takutlah kalian. Yang namanya orang takut berarti melakukan persiapan. Yang namanya orang takut berarti dia berhati-hati. Berhati-hatilah kalian dengan datangnya suatu hari, yaitu hari kiamat. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang dimana jiwa tidak akan menggantikan jiwa yang lain. Masing-masing akan mendapatkan balasannya, tidak bisa tertukar, tidak bisa dirubah. Anak digantikan posisi sebagai ayah, ayah digantikan sebagai posisi, tidak bisa. Masing-masing pada posisinya. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, jiwa tidak bisa menggantikan atas jiwa yang lain. Manusia hidup, manusia bertanggung jawab masing-masingnya. Apa yang sudah dilakukan, amal apa yang dikerjakan menjadi beban dirinya. Maka di dalam ayat banyak Allah mengingatkan, barang siapa yang beramal kebajikan sekecil biji darah. Darah itu partikel yang paling kecil. Bisa dikatakan sebiji sawi, bisa dikatakan sebutir tanah, bisa dikatakan sebutir debu, dan seterusnya. Yang bisa jadi kalau ditimbang, tidak sampai berkilo-kilo. Menunjukkan amalan seremeh apapun, sekecil apapun, kalau itu kebaikan, maka Allah akan mendapatkan balasan kebaikan di sisi Allah. Allah akan membalasinya. Allah akan membalasinya. Dan sebaliknya, barang siapa yang melihat mengerjakan keburukan sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasannya. Wala yuqbalu minha adlun, di hari itu manusia tidak menerima tebusan, tidak bisa ditebus. Dosa tidak lagi bisa ditebus. Dosa bisa ditebus kecuali di dunia. Orang menebusnya dengan taubat, orang menebusnya dengan banyak-banyak beramal saleh, orang menebus dosa dengan beristighfar, bertaubat kepada Allah, memperbanyak amal kebajikan. Itu namanya menebus dosa, hanya bisa dilakukan di dunia. Ketika manusia sudah masuk ke alam kubur, tidak lagi bisa ditebus kesalahan-kesalahan.
Kesalahan-kesalahan tidak lagi bisa ditebus. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan syafaat tidak lagi diterima. Yang namanya syafaat, pertolongan, tidak akan bisa manusia menolong orang yang lain. Ayat ini menetapkan bahwasanya syafaat itu tertolak bagi orang-orang yang kafir kepada Allah. Adapun orang yang beriman, dia akan mendapatkan syafaat. Syafaat dari amalnya, syafaat dari orang-orang yang mencontoh perbuatannya, syafaat dari kebajikan-kebajikan yang dia lakukannya. Bahkan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang mukmin serupa, bahkan mendapatkan syafaat dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang beriman, yang tidak pernah percaya kepada Nabi Muhammad, apakah dia mendapatkan syafaat? Maka di sini dikatakan wala tanfa'uha syafa'ah. Di hari itu orang kafir tidak menerima syafaat apapun itu bentuknya, apapun. Menunjukkan bahwasanya orang beriman dia akan mendapatkan syafaat, dan sebaliknya orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya, dia tidak akan mendapatkan syafaat apapun. Walahum yungsarun, dan mereka tidak pernah tertolong karena azab. Karena azab dia akan membakar dirinya. Masing-masing mempertanggungkan jawab atas perbuatan dan perilakunya. Sehingga di hari itu adalah hari yang betul-betul sangat menggenaskan sekali. Hari yang penuh ketakutan, hari yang penuh dengan siksaan bagi orang-orang yang kafir. Maka berbahagialah orang yang beriman kepada Tuhannya, yang beriman kepada nabinya, yang mengikuti petunjuk nabinya, dan berpegang erat dengan agama Islam yang murni, yang suci ini. Semoga kita kelak diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang saleh, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup kajian kita sampai di sini. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.